Sebelumnya selamat siang, kami dari mahasiswa Politeknik LPP, tepatnya Prodi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Messi dan rekan saya. Saya Titania. Saya Winda. Saya Noni. Saya Mutia. Oke, jadi kami di sini ada tugas kuliah untuk tentang akuntansi agen dan cabang. Nah, kebetulan di sini kami mengambil, kebetulan di sini kantor cabang. Jadi kami ingin menanyakan terkait kegiatan-kegiatan secara umumnya, gambaran umumnya, serta kegiatan akuntansinya lah yang terjadi di kantor cabang. Kantor cabang apa? Kantor cabang Alfa Dekor Jalan Munggur. Ya, Jalan Munggur. Oke, mungkin nanti beberapa teman saya nanti akan ngasihkan pertanyaan. Mungkin bisa dilanjutin? Oke. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan nih Bu, saya mau bertanya, Ibu namanya siapa? Nama saya Niken orang Gunung Kidul. Oh, Oke. Jadi sebelumnya saya mau nanya tentang gambaran umumnya dulu. Jadi untuk Alfa Dekor ini kira-kira ada berapa cabang yang 5? Yang paling pusat itu Jalan Menteri Suparno, Gedung Kuning, LA, Jalan Solo, Jamal, sama Jalan Munggu. Yang pusatnya di Jalan Menteri Suparno. Oke. Terus untuk Alfa Dekor ini apa cuman barang menjual apa aja? Apa cuman horden atau ada yang lain? Gorden, wallpaper, wall sticker, ada warat blend, macam-macam. Ada karpet. Ada kan? Rumah tangga lah. Oke, itu mungkin tadi gambaran umum dari Alfa Dekor. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah barang-barang persediaan di kantor cabang ini hanya dikirim dari kantor pusat atau ada yang dibeli sendiri oleh kantor cabang? Ada dibeli sendiri sama kirim dari kantor cabang. Oh, berarti ada 2 ya? Ada beli sendiri sama... Ada pabriknya sendiri di Jakarta. Oh, jadi ada pabrik sendiri. Oh, Oke. Alfa Dekor itu ada pabriknya sendiri dari kita. Alfa Dekor. Berarti nanti dari pusat ngirim kita ke sini juga barangnya. Terus ada juga yang kita beli secara sendiri. Pakai dengan istilahnya kita minta uang dulu dari pusat kan Bu istilahnya. Baru kita beli di sini secara mandiri. Pusat langsung. Oh, pusat langsung. Pusat langsung. Oke. Lanjut. Siapa nomor 2? Baik, selanjutnya itu apakah kantor cabang mengelola uang tunai dari hasil penjualan, pengumpulan piutang, dan transaksi pembayaran secara mandiri? Kalau pengumpulan uang itu cuma kayak kas barang kecil-kecilan. Oh. Tuh. Kayak hasil penjualan wallpaper, wall sticker, uangnya saya sendiri bawa. Tapi ntar ke temen titip, terus kasih ke pusat, kasih ke Pak Bos. Berarti tidak ada kas yang menetap di cabang. Semua nanti Ada, Oh, ada. tapi jarang. Jarang. itu buat modal belanja. Jaga-jaga kecil-kecilan ya. Ya. Kadang cuma buat kayak uang kembalian. Oh. Tuh. Iya. Sama Istilahnya modal kerja lah itu Bu. Modal kadang kerja. Yukris, pakai Yukris. Kris. Oh, yang berat. langsung ke pusat. Langsung ke pusat Nah, nanti ada yang masuk. pakai rekening juga. Oh. BCA, BNI, Itu langsung rekening pusat berarti. ke Atas nama rekening pusat langsung. ya Alfa Dekor. Cuman lebih banyak orang cash atau Cash. lebih banyak cash. Berarti nanti kan Bu setelah ada penerimaan cash penjualan nih, berarti entah berapa hari jangkanya langsung disetor langsung ke pusat. Iya, Oh, iya. nggak Kita bisa bawa. lama-lama di sini. Nggak. Gitu. Harus ke setor ke pusat. Buat itu loh, buat data buku hasil omset toko. Omset. Nah, Itu harian atau enggak sih, bulanan? Oh, bulanan. Langsung kan ini berapa seminggunya hasilnya berapa, seminggu hasilnya berapa. Oh, nanti disetor ke pusat. Ah. Selanjutnya yaitu apa saja aktivitas yang dilakukan di kantor cabang ini? Pertama masuk toko kita bersih-bersih dulu. Bersih-bersih nanti kalau ada pembeli kita layani aja gitu. Enggak Jadi ada cuma ada jual beli. Jual beli aja. jual beli. Simpel sih. Berarti istilahnya kantor cabang juga ada hak untuk melakukan penjualan ya kan Bu? Ada. Bukan hanya tempat barang persediaan tapi melakukan penjualan juga di sini. Ya, Oke. penjualan. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya itu apakah pencatatan
Pencatatan laba rugi di kantor cabang dilakukan secara terpisah dari kantor pusat. Untuk laporan Omsetnya. laba ruginya untuk kantor cabang sendiri, ya nulis sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Berarti kantor cabang ini membuat sendiri-sendiri laporannya. Laporannya nanti kan dikumpulin itu uangnya berapa, hasilnya terus setor ke pusat. Terus yang ngitung-ngitung itu pusat. Laba ruginya itu pusat. Di sini cuma pencatatan Berapa penghasilan, transaksi transaksi. gitu aja. Untuk Terus uangnya kita kumpulin sama notanya, terus kita setor ke pusat. Berarti di pusat nanti ada udah penanggung jawab masing-masing cabang. Kepala tokonya sendiri. Tapi dia nggak turun langsung ke cabang, tetap di pusat. pusat. Karena di cabang cuma bagian iya jual beli. Jual beli, Penjualan, jual, penjual-belian. Komposisi. jual beli sama jaga toko lah. Tapi kan di cabang juga ada laporannya masing-masing kan? Ada, masing ada. berapa pendapatan, biayanya juga di sini ada, Bu. Maksudnya Biaya dia mencatat biaya yang dikeluarkan selama sebulan itu, atau kayak seperti tadi ya, Bu, dari pusat ada ngasih uang ke kita untuk membiayai kecil-kecilan, misalnya biaya ada biaya yang kecil, oh dikasih juga. Kasih juga. Oke, lanjut. apakah dalam menyelenggarakan pembukuan terdapat rekening kantor cabang atau rekening kantor pusat, punya rekening sendiri atau ada, nanti ada. Ada BBCA, BNI, BRI. Iya, 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 untuk rekening keuangannya itu ya. Kalau misalnya pencatatannya nih dari pusat kan ngirim barang ke kita, ngirim barang untuk dijual di sini. Ibu mencatatnya seperti apa? Misalnya, Aku mencatatnya kayak manual saja sih. oh manual. Kayak barang wallpaper datang, terus berapa wallpaper apa, terus berapa jumlahnya berapa, harganya berapa, terus terus gitu apa? Kayak nota. Enggak, Enggak. kecuali barang datang dari luar terus taruh ke sini, aku minta notanya terus aku bayar. Oh, kalau itu melakukan pembelian sendiri tadi kan Bu itu. Bayar. Selanjutnya, misal terjadi transaksi pembelian oleh kantor cabang, apakah dibebankan ke rekening kantor pusat atau kantor cabang itu sendiri? Kantor pusat. Langsung kantor pusat. Kalau enggak kadang langsung ke bos. di sini juga ada penjaga toko ya, bosnya gitu di toko ini untuk kantor cabang Yang ini. koordinator ini. Oh, enggak ada. Penanggung jawabnya gitu. Langsung nanti kalau ada apa-apa langsung Pak Bos. Kalau Lapor ke sana pusat ya. kalau enggak langsung ke pusat itu. Sama aja sih. Enggak ada yang di cabang itu enggak ada yang kepala toko itu enggak ada. Langsung Langsung. pusat itu kepala toko satu. Nah, tanggung jawabnya Oh, banyak. semua cabang. Ah. Beberapa cabang yang ada di Jogja. Nah, kalau enggak langsung Pak Bos. Kita cuma tanggung jawab kayak seperti di toko, ngapain, ada apa, terus ntar laporan ke pusat atau Pak Bos. Nah, ini yang terakhir, Mbak. Pada akhir periode, sistem penyusunan laporan keuangannya itu seperti apa? Dilakukan secara individu atau gimana? Akhir bulan ya? Iya, akhir bulan. Itu secara individu sama kepala toko sama Pak Bos. Kita nggak tahu. Berarti langsung pusat aja. Bu. Langsung pusat semua. Iya, intinya kita melakukan penyetoran nih, berapa omset yang kita jual selama satu bulan itu, Restoran terus terus kita setor ke pusat. itu. Yang backing itu pusat. Pusat langsung. Intinya di cabang itu tidak membuat laporan keuangan. Membuat tapi cuma sekilas dalam bentuk kayak gitu. Dalam bentuk rekapan aja berapa hasil penjualan gitu. Terus kita lapor ke pusat ke Pak Bos. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Oke, mungkin itu tadi sekilas pertanyaan yang telah kami sampaikan, Bu. Terima kasih buat informasinya mengenai gambaran umum serta kegiatan-kegiatan dan pembukuan yang terjadi di kantor cabang Alfa Decor ini di Jalan Munggu. Mungkin banyak hal yang kami dapat, mungkin tadi yang banyak yang tidak kami ketahui, jadi kami bisa mengetahui siklus yang terjadi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di Alfa Decor ini. Mungkin itu aja yang bisa kami
sampaikan. Terima kasih buat waktunya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan jawaban kepada kami. Sebelumnya, terima kasih Bu. Saya sekali lagi